Kalau sudah 10? Oh, puji Tuhan, silakan duduk. Kirain belum sampai besok. Haleluya. Siapa semangat untuk bulu tangkis sore hari ini? Mana suaranya? Wow, segitu saja. Oke, saya cancel kalau gitu. Oke, hari ini kita akan menyambung dari khotbah hambanya di minggu lalu. Ada yang ingat enggak? Bukan minggu lalu, 2 minggu. 2 minggu lalu ya? Minggu lalu Pak Marcel ya? 2 minggu lalu, CSTV. Bicara tentang tanggung apa? Apa? Integritas dan tanggung jawab. Wah, lupa ya? Kalau kalian lupa, kalian bisa saksikan kembali. Iklan nih. Saksikan kembali setiap edisi leadership itu di YouTube CGC. Ada nggak ya? Bisa nggak tampilin YouTube CGC? Sambil jalan. Jadi saya wajibkan dulu kalian untuk subscribe channel ini. Jangan lupa share dan like dan comment. Ya, karena di sini setiap materi-materi yang disampaikan, materi-materi kepemimpinan itu semua diupload ke akun YouTube CGC. Inilah fungsi kamera yang ada di sebelah sini. Dadah dulu. Ya. Supaya apa? Teman-teman bisa ingat. Bisa mengingat. Waduh, bukan. Mana ya? Bentar, namanya gak usah. Saya sebutkan saja dan kalian langsung cari ya. Bukan. Nama akunnya Chosen Generation Community. Semua all. Chosen Generation Community. Dah. Atau kalian add Chosen Generation Community. Ya, buka HP kalian sekarang, buka YouTube, langsung subscribe. Ini deh. Nih. Ada. Saya kirim di grup ya. Nah, itu materi Widya itu. Wes. Tap. Oh, bukan. Sudah? Sudah subscribe? Sudah? Kita promo akun kita dulu ya kan? Sebelum kita masuk. Wah, bagus. Sebelum kita masuk materi minggu ini. Sudah? Kalau sudah silakan tutup kembali handphonenya. Fokus. Oke. Hari ini kita akan bicara seri leadership tentang etika dan kejujuran. Tada. Bisa baca? Oh ya. Etika dan kejujuran. Oke, sebelum next slide. Ketika kalian mendengar kata etika, apa yang terbersit dari pikiran kalian? Sopan santun. Oh, itu jadi 2 poin ya. Apa? Sopan? Tata krama? Etika. Wah, dia anak yang beretika. Etikanya bagus ya. Nah, apa? Menurut kalian apa sih etika or attitude? Tahu diri. Bisa. Perilaku. Apa lagi? Sopan. Oke, next. Apa itu etika? Etika menurut KBBI. Apa itu KBBI? Ini
Garis Besar Bahasa Indonesia. Oke. Karena kadang pengetahuan umum ini kalau ditanyain yang kayak di TikTok itu, kamu tahu 5 kali 12 nggak? Oh. Cepat tapi tepat, ya. Apa itu etika? Menurut KBBI, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dalam bahasa aslinya diambil dari bahasa Yunani, ethos. Itu artinya apa? Karakter, watak, atau kebiasaan. Jadi bisa disimpulkan etika itu adalah karakter atau watak atau kebiasaan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral dalam kehidupan sehari-hari. Etika, tujuan kita punya etika itu supaya membantu kita membedakan antara perilaku yang dapat diterima secara moral atau tidak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa sih etika itu penting? Next. Kenapa? Kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Ada manusia yang tiba-tiba tanpa ada orang tua. Tiba-tiba aku Adam dan Hawa. Wow. Luar biasa. Kita ini makhluk sosial. Kita adalah orang-orang yang setiap hari itu berinteraksi dengan manusia yang lain. Setiap hari kita bergesekan, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang lain. At least kalau misalnya kita nggak kemana-mana, kita berinteraksi di rumah. Atau yang paling dekat dengan kalian interaksi di HP. Siapa yang bisa 1 hari saja? Oh, nggak usah 1 hari deh. Kelamaan kalau sehari nggak tanpa handphone ya. 3 jam. HP kalian dicas tanpa kalian utak-atik. Tanpa kalian buka laptop. Bisa. Oh, karena kerja. Oh gitu. Oh karena tidur. Oh bisa ya. Bisa. Oh kalau gitu sehari deh. Oh, langsung berat langsung ya. Sehari langsung berat. Jadi kita baik di dunia nyata. Lihat kiri kanannya apakah temannya nyata atau tidak. Oh nyata ya. Oh bayangan. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, kita harus beretika. Ya. Dulu ada sebutan mulutmu harimaumu. Sekarang bisa ditambah jempolmu harimaumu. Kenapa? Dengan jempol kita, coba lihat jempol kalian. Kita bisa ngetik sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Kita sampai di sini aja. Maksudnya PHK. Kan sakit. Sakit ya kan? Dari jempol kita ini bisa menusuk ke dalam jiwa seseorang. Ya.
Jadi itu pentingnya etika baik kita di dunia nyata, tidak hanya ketika kita bertatap muka seperti ini saja, kita sopan, tidak hanya ketika kita bertemu secara fisik, baru kita sopan, tapi di dunia maya pun kita harus punya etika, kita harus sopan. Kita harus mengetik sesuatu yang bisa membangun. Mengetik sesuatu yang bisa at least tidak menyakiti hati orang lain. Bikin status gak perlu sampai nyindir-nyindir orang. Ya. Komen-komen pakai second account. Siapa ya? Saya yakin di sini tidak ada. Amin. Di dunia maya ada. Di dunia maya kan belum tentu kalian, di dunia maya banyak, ya kan? Yang pakai second account untuk head comment. Ya. Jadi kenapa sih etika itu penting? Kalau nggak ada etika, semua orang akan melakukan apa yang dia inginkan. Kadang kan kita intuisi tahu apa sih? Misalnya kita lagi di atas jembatan, ya kan? Kadang kan ada, benar nggak sih? Kadang ada kepikiran untuk, atau misalnya kita jalan di guci gitu, ada rasanya pengen nyenggol. Atau kita lagi ke warung, ada orang jual beras yang menggunung, kita pengen nyodok beras. Kadang sisi manusia kita yang iseng itu lebih dominan. Makanya diperlukan ada yang namanya etika. Supaya apa? Supaya jadi rem. Supaya jadi rem, biar kita nggak kebablasan, baik itu berkata-kata, baik itu bertingkah laku. Jadi ada remnya. Maka itu penting, karena kita dalam makhluk sosial, membantu kita membedakan antara perilaku yang dapat diterima secara moral dan yang tidak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan bermasyarakat atau di marketplace buat teman-teman yang sudah bekerja. Etika dasar. Etika dasar adalah prinsip moral dasar yang ada di kehidupan sehari-hari, contohnya kejujuran, tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan berpegang pada nilai-nilai yang disepakati. Jadi, contoh etika dasar yang sehari-hari loh, kita ketemu sama orang. Apa? Contohnya kita jujur, sopan santun, menghargai, menghormati orang lain. Yang punya adik atau kakak siapa di sini? Ada? Misalnya nih, adik atau kakak kalian tuh punya makanan yang dia simpan. Ada kalanya gatel banget pengen ngambil. Benar nggak? Kenapa? Oh ya, tadi ditilep. Siapa yang bisa ngambil punya adiknya atau kakaknya makanan atau anything? Oh wow, banyak juga. Oke. Atau gini deh, di sekolah pensil, pulpen, ada pensil nganggur sedikit aja, wah langsung. Ada pulpen nganggur aja, wah itu apa? Tidak menghormati hak orang lain. Gak bisa lihat ada yang nganggur aja. Oh, tahu-tahu sudah dalam tas. Nah, jangan ya. Aduh. Ya, tidak boleh. Apa-apa. Ya, Nah, kalau saya itu sering jadi korban. Saya nggak ngerti ya. Pulpen itu bisa dimakan. Saya tuh kalau beli itu selalu yang satu pack. Isi berapa? Isi 10, isi 12. Kayaknya belum setahun. Kayaknya nggak pakai setahun deh. Cepat banget hilangnya. Saya sampai dikasih nama tetap aja, ya kan? Sudah pakai isolasi, bisa dilepas. Pengalaman Anda ya, ditimpa lagi pelaku.
Amel. Tiba-tiba apa? Hilang. Oh, gimana? Oh, waduh. Berarti itu tidak beretika ya. Mengambil apa yang bukan jadi milik kita itu tidak beretika. Bad attitude, no no no. Ya. No no no. Ya. Kalau parenting zaman now itu no no. No no. No no. Oh, anaknya sudah balik-balikin apa? Oh, balik-balik. No 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 no. Wah. Ada yang lagi viral kan? Yang anaknya siapa itu? Dennis. Anaknya itu ngejambak mbak-mbak di counter HP. Mamanya, no. Anaknya tuh ngejambak rambut orang. Ya, no. Wow. Aduh, jangan ya. Lebih baik didikan VOC sepertinya. Siapa yang didikannya keras di rumah? Yang didikannya keras di rumah, angkat tangan. Ada yang gentle parenting di sini? Gentle parenting itu yang kayak itu tadi, yang no David, no misalnya. Itu gentle parenting. Ya. Terkadang mungkin parenting yang keras itu membuat kita jadi pribadi yang lebih tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Jadi it's okay selama itu membangun dan membuat etika kita menjadi lebih baik. Nah, jadi ingat etika dasar, kejujuran. Masih sering bohong? Saya percaya di sini jujur semua, amin? Amin? Wah, agak kurang yakin. Gimana? Di sini semua orangnya jujur, amin? Semuanya tidak suka berbohong, amin? Karena menjadi lesu bagian itu. Ya, harus belajar ya. Memang tidak bisa sempurna, at least kita mencoba. Cetas. Bisa tuh jadi klip potong. Oke. Etika khusus. Etika khusus itu biasa terjadi di marketplace. Misalnya kita bekerja. Etika bisnis, etika profesi, etika bisnis. Saya baca di thread. Tahu thread kan? Yang semacam Twitter gitu. Jadi dia cerita, dia buka suatu usaha makanan dan itu viral dan sangat rame. Terus ada temennya minta, bukan beli, minta secara cuma-cuma, maksa minta karena katanya istrinya ngidam. Terpaksalah dia kasih. Tidak lama temannya ini menyebarkan berita hoax tentang produknya dia ini. Sampai akhirnya dia bangkrut habis. Temennya buka usaha yang sama persis seperti usaha yang dia buka. Itu no etika ya. Tidak ada etikanya sama sekali. Maksudnya seperti ini. Kalau kita punya bisnis, kalau kalian udah misalnya sudah mulai berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, milikilah etika. Gak apa-apa misalnya namanya usaha di bumi ini tuh sangat banyak, ya kan? Bersainglah dengan sehat, dengan beretika, berkompetisilah dengan sehat dan baik, ya. Semua di sini yang mau jadi pengusaha angkat tangan. Iya, banyak ya. Kok katanya mau jadi dokter? Dokter yang pengusaha. Oke? Misalnya dari
kalian bersepuluh di tempat ini, sama misalnya buka F&B. Apa itu? Food and beverage. Bisnis makanan dan minuman. Tapi salah satu di antara kalian tuh ada yang black campaign. Tahu black campaign? Black campaign tuh kayak mungkin dia nyewa buzzer atau nyewa orang untuk menjelek-jelekan. Nyerbu misalnya yang paling krusial itu biasanya Google review. Karena Google review paling susah. Kalau udah 1 bintangnya tuh udah. Karena orang kebanyakan pasti ngelihat review itu kan di Google dulu. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika ada salah satu yang kalian kenal itu melakukan black campaign terhadap apa yang jadi usaha kalian? Sakit, dihianati, ya kan? Bersainglah dengan sehat. Saya percaya pasti sesuatu yang dimulai dengan baik akan berakhir dengan baik. Amin. Ya. Jadi ketika kalian berusaha, ketika kalian ada di dunia pekerjaan, ketika kalian di sekolah, milikilah etika. Ya. Gak perlu kita menjatuhkan orang lain supaya kita terlihat lebih benar. Gak ada. Gak ada orang yang terlihat lebih benar ketika dia habis-habisan nyalahin orang lain. Atau jelek-jelekin orang lain. Misalnya nih, saya curhat. Chelsea, tau gak? Cahaya itu gak mandi 5 tahun. Oh bujur. Oh bukan fitnah jadinya ya. Lihat nih aku harum, aku setiap hari mandi 5 kali. Apakah saya terlihat jadi lebih baik dengan menjelek-jelekan orang lain? Tidak, justru saya kelihatan apa sih? Aneh, cringe banget. Ya kan? Jadi dengan kita merendahkan orang lain, itu tidak membuat kita terlihat lebih tinggi dari orang lain. Dengan kita memburuk-burukan orang lain, tidak membuat kita lebih baik dari orang lain. Jadi milikilah etika. Kalau sudah bekerja, teman-teman milikilah etika dalam setiap pekerjaan. Gak usah sikut-menyikut sama teman-teman di dalam satu pekerjaan. Di kampus juga, gak perlu sikut-menyikut untuk terlihat hebat di hadapan dosen. Karena dosen biasanya ngelihat siapa yang rajin masuk, siapa yang rajin ngerjain tugas, siapa yang tekun. Tanpa kita harus, Pak dosen, saya mau lapor. Dia kemarin dugem. Ya, memang salah sih. Tapi kan maksudnya itu di luar kampus, di luar urusan kampus. Tidak perlu, kecuali kita ngomongnya ke orang tuanya. Ya kan, nah itu baru. Kalau ke dosen kan gak ada urusannya. Kecuali dia nyontek, yang berurusan dengan tugas-tugas kampus, atau dia plagiarisme. Skripsi. Oh, joki. Wah, banyak itu iklan-iklan joki skripsi, saya bingung juga. Kenapa ya kok muncul-muncul joki skripsi di HP saya? Oh iya. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Oke, jadi dimanapun kita berada, di sekolahan, di kampus, di pekerjaan, di masyarakat, milikilah etika. Masuk ke etika Kristen. Etika Kristen tentu saja tidak hanya di masyarakat saja. Kalau di masyarakat itu biasanya karena nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Mungkin etika di Indonesia berbeda dengan di belahan dunia yang lain, di Amerika. Mereka itu nggak ada kewajiban untuk memberi sesuatu dengan tangan kanan. Ya udah, kalau mau shake hand, tangan kiri juga nggak apa-apa. Sedangkan kalau di sini kita kasih tangan kiri untuk shake hand, salaman, bilanglah gak sopan. No,
Gak sopan. Ngasih sesuatu barang pakai tangan kiri, sopan gak? Tapi di belahan dunia yang lain tuh gak apa-apa, gak jadi masalah. Jadi yang namanya etika itu terbentuk sesuai dengan yang tadi tentang moral yang terbentuk di masyarakat. Etika Kristen itu tentu saja sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih cara seseorang itu memiliki etika yang berlandaskan firman Tuhan? Kita buka di Mazmur pasal 111 ayat 10. Seperti apa sih seseorang yang beretika di dalam Tuhan? Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya apa? Berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi seseorang yang memiliki etika yang baik menurut kebenaran firman Tuhan adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi seseorang yang takut akan Tuhan, seorang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan melakukan dan memiliki akal budi yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu karena kita takut akan Tuhan, ada pilihan untuk melakukan yang baik dan jahat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan memilih melakukan yang baik apa yang jahat? Baik. Kalau kita takut akan Tuhan itu secara otomatis. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan loh ya, maka kita akan memiliki akal budi yang baik. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Mengenai sepasang suami istri. Sebelum dibuka, jangan dibuka dulu. Mengenai sepasang suami istri yang berbohong. Ada yang tahu? Kalau tahu, saya kasih aqua. Ada yang tahu? Sepasang suami istri yang berbohong. No. Ada yang tahu? Salah satu orangnya ada di tempat ini namanya. Oh bukan. Priscilla dan Aquila dong. Mereka itu baik. Pelayan Tuhan luar biasa. Yaitu Ananias dan Safira. Ya ada orang, silakan bagi berdiri. Ya. Ananias dan Safira. Oke, mungkin kita bisa buka Kisah Para Rasul 4. Ini agak panjang ceritanya. Ayat 32 sampai 37. Ya. Tepuk tangan dulu. Ngantuk kalian ya. Oke. Ini bicara tentang jemaat mula-mula ya waktu itu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai sini dulu sebelum kita masuk ke Ananias dan Safira. Ini adalah satu pasal sebelum
cerita Ananias dan Safira. Jadi pada waktu itu jemaat mula-mula begitu besar dan cintanya mereka akan pelayanan para rasul-rasul, mereka cintanya akan Tuhan Yesus. Mereka menjual ladangnya, mereka jual tanahnya, dan dikumpulkan bersama, misalnya di sini semua. Wow, gak deh semua sertifikat, oh jangan dong. Jual apa yang jadi miliknya, memberikan kepada Tuhan. Dan saat itu ada seorang bernama Yusuf, atau sering disebut dengan Barnabas. Dia menjual tanah miliknya dan memberikan kepada rasul untuk pelayanan, keperluan pelayanan. Masuk ke kisah Ananias dan Safira. Di Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ini perikop setelahnya. Kisah para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, nah ini digarisbawahi, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Terakhir, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Apa yang dilakukan Ananias dan Safira itu baik. Benar nggak? Mereka jual tanahnya dan memberikan kepada rasul untuk kepentingan pelayanan. Baik? Hal itu baik. Tapi yang dijadikan permasalahan adalah mereka berbohong. Perbuatan baik saja tidak cukup. Perbuatan baik harus disertai dengan kejujuran. Ya. Etika enggak cukup. Perbuatan baik enggak cukup kalau kita suka bohong. Mulut manis, iya, tapi dalam hati ngomel-ngomel. Ketika dikasih arahan, dikasih teguran, mukanya iya, mulutnya iya nggak apa-apa, tapi dalam hati awas saja, akan kurebut seluruh harta warisannya. Oh bukan, seperti sinetron ya. Jadi etika dan perbuatan baik itu tidak cukup, harus disertai dengan kejujuran. Karena ketika berbohong, apa yang terjadi pada Ananias dan Safira? Bukan yang ini, bukan. Ananias yang ini baik, ya. Ini tidak suka berbohong. Amin. Amin. Apa yang terjadi? Ketika itu juga putuslah nyawa mereka. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika
Ini adalah bukti nyata upah dosa ialah maut. Ya, benar-benar seketika itu juga maut langsung memanggil. Jadi ketika kita beretika, kita sopan, bagus. Ya, punya sopan santun, hormat kepada orang tua, tidak mengambil apa yang jadi hak milik orang lain. Harus juga disertai dengan kejujuran. Jadi mulai hari ini teman-teman, ya, ketika kita dalam segala suatu aktivitas yang kita lakukan, di marketplace, di rumah, ya, di kampus, di sekolah, dimanapun, milikilah etika dan kejujuran. Ya, tidak perlu kita menjatuhkan orang lain, tidak perlu kita merugikan orang lain, ya, bahkan tidak perlu sampai berbohong. Apa yang dilakukan Ananias dan Safira, tanah itu kata Rasul Petrus, sebelum tanah itu dijual itu punyamu. Bahkan setelah dijual pun uangnya punya kamu. Tapi kamu gak perlu berbohong. Yang diminta Rasul Petrus adalah kejujuran. Dia tidak meminta uangnya lebih. Kenapa kamu kok gak ngasih lebih? Bukan itu poinnya. Tapi ketidakjujuran itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan murka dan seketika itu juga mereka mati. Ingat bahwa upah dosa ialah maut. Mungkin terlalu berat ya. Tapi kita sederhanakan. Ketika kita berbohong, apakah orang akan percaya lagi sama kita? Kalau kita sudah melakukan yang salah, apakah mudah untuk orang percaya lagi sama kita? Sulit. Maka gak perlu kita uji kebaikan hati orang lain. Tidak perlu kita uji dengan kebohongan. Ya, kalau kita sudah diberikan kepercayaan, maka biarlah kepercayaan itu kita pegang. Jadi modal kita untuk hidup jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya. Maka hari ini kita belajar bagaimana memiliki hidup yang beretika dan juga memiliki kejujuran. Perbuatan baik saja tidak cukup, tapi perbuatan baik harus disertai dengan kebenaran. Kebenaran itu mengacu pada firman Tuhan. Itu saja untuk hari ini. Saya percaya bahwa ada hal yang pasti teman-teman tangkap. Amin. Pulang dari tempat ini, hidup kita jadi lebih baik. Pulang dari tempat ini, kita tidak akan mengambil hak orang lain. Benar? Benar ya? Pulang dari sini, kita tidak akan mengambil pulpen teman kita. Nyaring sekali ya. Pulang dari tempat ini, kita tidak akan mengambil hak adik atau kakak kita. Nah, nanti ya kalau ada adik kakak di sini, nah ingat Jarcenata kada boleh kayak gitu. Ini adik kakak pas banget ya. Kada boleh kayak itu Jarcenata tadi kada boleh. Nah, ya, nggak apa-apa, jual aja nama saya. Oke. Puji nama Tuhan, kiranya firman ini tidak hanya kita dengarkan saja, tapi kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan, juga untuk setiap pengajaran. Kiranya kehidupan kami memiliki etika, baik itu di dalam keluarga, di masyarakat, dimanapun kami berada, baik itu juga di sekolah kami, di kampus, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada, bahkan di gereja, di tempat ini kami sama-sama melayani. Kiranya kami memiliki etika dan kami juga memiliki kejujuran dalam hati setiap kami. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih Tuhan pakai kami untuk melakukan segala sesuatu yang tidak hanya baik saja, tapi juga apa yang benar di hadapan Tuhan. Kau tuntun setiap kami Tuhan, kiranya Engkau menegur kami ketika kami melakukan apa yang tidak benar, dan senantiasa hati kami mau terus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami lebih sungguh lagi untuk melakukan kebenaran firman-Mu,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.